Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang infus diagram, sistem pengambilan keputusan di mana kelompok kami terdiri dari eh, Diki Aditya Pratama dengan NRP 1930 10 125. Lalu saya sendiri Alvin Rahmatan dengan NRP 1930 10 120. Lalu ada Muhammad Ridwan dengan NRP 1930 10 124 dan Muhammad Bintang Aliksan dengan NRP 1930 10 029. Selanjutnya pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang deskripsi, di mana dalam deskripsi tersebut membahas tentang definisi, latar belakang, fungsi, dan tujuan. Yang kedua ada keuntungan, yang ketiga ada simbol, yang keempat ada studi kasus. Yang pertama ada deskripsi. Influence diagram adalah suatu representasi grafik yang menunjukkan keterkaitan antara variabel dalam suatu sistem keputusan. Influence diagram pertama kali diperkenalkan oleh J. Wright Forrester pada tahun 1969, berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam proses pengambilan keputusan, di mana tujuannya adalah menggambarkan bagaimana masing-masing variabel dalam sistem saling mempengaruhi satu sama lain secara ringkas dan sederhana. Selanjutnya ada keuntungan, yaitu keuntungan pada ini diagram influence, itu keuntungan penggunaan influence diagram. Lalu ada kegunaannya pada influence diagram, yaitu ada kepastian dan pendekatan keputusan dari beberapa aspek masalah. Lalu ada alternatif, yaitu proses dari penggunaan aktif dalam penggunaannya. Lalu ada komprehensif, yaitu dalam pengidentifikasi. Selanjutnya ada simbol. Simbol influence diagram. Simbol influence diagram yang pertama ada entitas atau faktor. Entitas atau faktor adalah variabel pembatas dalam suatu kasus, dalam artian tidak dapat dikendalikan. Yang kedua ada variabel. Variabel terkait dalam sistem di suatu kasus. Yang ketiga ada status atau level. Status atau level adalah variabel yang dapat dikendalikan dalam mengembalikan keputusan. Dan yang keempat ada parameter. Parameter adalah menunjukkan suatu pengaruh dalam sistem. Dan yang terakhir ada output. Variabel output dari sebuah sistem di suatu kasus. Studi kasusnya itu di PT Impresi yang di mana waktu tunggu konsumen. Bisa dilihat untuk studi kasus tersebut itu sebagai kebutuhan kebijakan lama produksi, lalu dengan proses memilih dapat disimpulkan output adalah minimasi waktu tunggu konsumen impresi. Tersebut adalah yang ada output tersebut dan printing foto, waktu tunggu antrian, order pengerjaan, dan waktu produksi album set. Dari tersebut dapat diidentikan yang tidak. Juga hal yang mempengaruhi dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Diagram yang telah dibuat
dapat berguna untuk seseorang atau menyelesaikan suatu apa saja yang berpengaruh pada masalah tersebut sehingga dapat lebih mudah dalam menganalisis setiap faktor-faktornya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.